Attention. Stand up, please. Say greeting to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Good morning. Sit down. Before we start our lesson, let's pray together. Dari mana tuh orang? Oke. Oke, kelas. How are you today? Okay, thank you. Ladies and gentlemen, before we continue our study today, I would like to say thanks to God who has given us a good health, a good condition, a good opportunity, so we can attend the meeting today to continue our study. And then, ada progression salam dan taslim to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has bring us from the darkness to the lightness. Okay, are you ready to study today? Yes. Okay. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, I want to see your saya mau melihat kesedihan kalian. Apakah kalian bahagia atau bagaimana? So, silakan setiap siswa untuk memperlihatkan your feeling today. Mulai dari from you. Atau dari sana dulu. Ambil pesan baru. Perlihatkan how you want to feel today. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sebelum belajar, I must know. Saya harus memastikan kalian dalam keadaan bagaimana. Apakah dalam keadaan bahagia? Ini yang mana? Saya kata. You know? Tapi yang pertama ya. Oke. Silakan perlihatkan what you feel today. Good morning, I feel like that. Oke, thank you. Sampai di situ ya. Kemudian next, silakan. Ya, jika kalian dalam keadaan bahagia, ya automatically. Good morning, I feel like that. Oke, thank you. I hope you will happy until the last duration. Oke, next. Kan cepat ya, selesai. Good morning, I feel like this. Oke, thank you. The next. Berapa yang mulai tadi? Dan berapa tadi mulai dengan Bapak mana itu? Bapak mana yang bertanya? 825. Yes. 825. Morning, I feel like that. 8. 25. Oh, 25. Good morning, I feel like that. Oke, thank you. The next. Ya, harus sesuai dengan hati sebenarnya ya, jangan memperlihatkan muka happy tapi hatinya. I feel like that. Oke, thank you. To the next. Good morning, I feel like that. Oke, thank you, Lina. Thank you. The next, Nesa. Good morning, I feel like that. Oke, thank you. The next. Good morning, I feeling like that. Oke, thank you. Good morning, I feel like that. Oke, thank you. The next. Last two. Good morning, I feeling like that. Oke, thank you, jelas. Belum pertanyaan apa tuh? Belum pertanyaan apa sih tuh? Oke. Setelah ini aja sih dong. Oke.
morning I feeling like that. Okay, thank you. Okay, great. Terima kasih anak-anak sekalian. Ternyata hari ini kalian semua bahagia. I see your performance. Saya lihat benar-benar kalian bahwa di pagi hari ini semuanya dalam keadaan bahagia. Okay, so sebelum kita lanjutkan, I will check your absence. Is absent today? Imran, okay, can Imran? Okay, this is so. I hope Imran will get the phone sehingga the next time Imran can bring us to follow the relation. Okay, anak sekalian. Baiklah, untuk lebih menertibkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya mau anak sekalian, I want to ask you, ada yang bisa memaparkan kesepakatan kelas kita hari ini, the rule of the class. Rule ini not only for the student, but for teacher too. So ini rule, ini adalah kesepakatan kita bersama. So silakan, ayo. Pertama, siapa? Yes. Pertama, murid bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Upayakan agar setiap murid bicara sendiri. Okay, the next. Bisa saja. Ya. Kedua, upayakan agar masuk ke kelas tidak terlambat. Okay, the next. Ketiga, menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Okay, good. Yes. Memakai pakaian yang rapi. Yes. Yes. Kelima, tidak bertengkar dengan teman. Yes. Now. Keenam, tidak membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam plastik. Okay, next. Ketujuh, menjalankan aturan didik sesuai dengan aturan kelas yang berlaku. Okay, thank you. Terima kasih telah membacakan kesepakatan kelas hari ini. So, Mem tidak perlu menunggu, tidak perlu menyampaikan lagi item per item. So, ini adalah kesepakatan kita bersama. You sepakat, and ini juga sepakat. Okay? Okay, the next. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran di PowerPoint our start today, I would like to ask you before we get ready to review, let's review relation untuk last yesterday. Pelajaran kita pelajari minggu lalu. Ada yang bisa masih mengingat pelajaran kita minggu lalu? Yes, Lina, Tanyus. Last week, study about adjective. Adjective, betul sekali. Adjective itu seperti bagaimana? Apa bisa ya? Oke. Seperti wonderful, beautiful, and peaceful. Oke, thank you. Jadi kata-kata seperti itu ya, misalnya mendeskripsikan sesuatu, misalnya like your friend. Ini kata ganteng, handsome. Yang itu adalah handsome itu adalah kata sifat, oke? Yang menjelaskan noun, yang menjelaskan kata benda, menjelaskan seseorang, oke? Oke, thank you. Thank you for your answer. Good job. Good job for all of you. Nah, sekarang anybody know what we are going to read today? Me, Yes. in accordance with men's information last week, today we are learning descriptive text about tourist attraction and historical place. Oke, thank you. Ya, minggu lalu sebelum menutup pembelajaran kita, I ask you, saya sudah menyampaikan kepada kalian untuk mencari referensi tentang text description, especially historical place dan interesting place. Oke, ada lagi teman-teman yang lain bisa silakan kalian mengungkapkan what you want to say. Karena bahasa Inggris itu adalah sekalian, we must speak, kita harus berbicara. So, even though walaupun itu kita combine with Indonesia, doesn't matter because bahasa Inggris itu bukan bahasa kita, bukan mother tongue kita. Kita belajar yang mother tongue kita bahasa Indonesia. Jadi, they automatically, I know, I understand that if you combine with Indonesia and English, so baiklah, if you have a company your friend to visit spot in
Ada bisa? Oke, Mulan Tayus. I will take you this walk around Rawabangun atau why? because it is close to my house. The entity is it. The water is cool and very beautiful. Oke. Karena Rawabangun itu beautiful place. Oke, the next. Oke, Lina Tayus. I will take my friends Busuk Toraja Oh, Busung Teraja. Where is Busung Teraja? because one of the 5 side tourist destination in Pulau Limanda, Sulawesi is Busung Toraja. Busung Toraja offers white sandy beach and stretch of blue sand. Busung Toraja is located in Amazon Lake Biwang District. Oke. Saya pernah ke Busung Toraja itu yang punya pasir putih ya. Oke, very nice. Kita bisa snorkeling, bisa menyelam. Ada kan jurusan rumput laut ya. I know. So berapa kali dalam satu minggu kalian pergi berenang di laut, menanam rumput laut? What time? Berapa kali? One a week atau one a month? Satu kali 1 bulan. Oh ya, oke, thank you. So, the next, siapa lagi kalau punya teman datang dari Makassar, dari Sulawesi Tengah, dari Jakarta atau dari mana, whatever, so, ya, oke. Next, Saya akan membawa hey, name, your name, namanya? Minis Leila. Ya, oke, silakan nak. Saya akan Thank you. membawa ibu saya ke Karamasa. Dia Islam mungkin jauh dari of the Blue Sea, grand number of by myself in other very good panoramas. Oke, thank you. Dekat dengan tempat kita, program masak itu yang lengkap dengan wisata kulinernya ya. Di sana ada resto ya. Oke, thank you. Good job. The next, siapa lagi ada lagi? Oke, you. My name is Julian. Saya akan membawa teman saya ke Rawabangun. Rawabangun merupakan objek wisata bersejarah dan juga bersejarah. Tempat ini menawarkan pemandian alami, lokasi mengkaji sekaligus menu masakan khas Mandar. Rawabangun memang selalu ramai pengunjung dan suka menghabiskan waktu bersama keluarga di sini pasti menjadi melihat yang menarik guys. Oke, thank you. Oke, terima kasih teman sekalian telah menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk mempermudah kita to open your mind. And today we study what about. Oke. Nah, anak-anak sekalian, terima kasih sudah memberikan gambaran sedikit tentang tentang tempat-tempat wisata. So, I will ask you, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui problem based ini, peserta didik kelas 10 SMK Pakusuban mampu membuat teks deskriptif terkait tempat wisata atau tempat bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dengan tepat sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke? Understand? Oke, baiklah. The next. Sorry. After that, nanti ketika Mem mengajar, Mem akan memberikan tes atau assessment. Model assessmentnya adalah seperti ini ya. Ketika Mem akan mengobservasi kalian ketika proses pembelajaran berlangsung. Yes. Jadi silakan anak-anak sekalian silakan aktif di dalam belajar karena ketika kalian mempresentasikan atau sedang belajar, Mem akan memberikan asesmen sikap bagaimana sikap kalian, terus kemudian asesmen pengetahuan bagaimana kalian menulis, bagaimana kalian menggunakan teks deskriptif di dalam penulisan kalian, apakah sesuai dengan sosial fungsinya, apakah sudah sesuai dengan struktur bahasanya, and then kemudian apakah sudah sesuai dengan kriteria penulisan teks deskriptif yang telah ditentukan. So, baiklah anak-anak sekalian, kayaknya tegang sekali deh. Desa saja mukanya dikondisikan. Oke?
Udah satu soalnya. Descriptive text is the section about the subject explain how smoothing look sounds, places, smart, and this. Oke, keren. Ada yang tahu apa tujuannya tugas deskriptif? Me. Oke, silakan lanjut. The purpose or social condition of descriptive text is to describe a particular person, place, or thing in the type of specific in order to make readers able to visualize description. Oke. Saya sangat amazing melihat anak-anak sekalian can answer the question. Oke, next. Ada yang tahu struktur? Tadi kan harus mengerti struktur. Apa struktur daripada tes deskriptif? Oke? Siapa? Justia. Justia tahu Yus. The unique structures of descriptive text, identification and description. Oke, keren. Jadi identifikasi adalah mengidentifikasi seseorang atau benda atau tempat. Kemudian description menjelaskan. Oke, thank you Justia. Good job. Oke, language yang digunakan. Bahasa yang digunakan atau kita menggunakan simple apa? Simple present tense. Menggunakan to be, am, is, are. So, kita menggunakan adjective. Adjective misalnya seperti apa? Me. Ini mendeskripsikan tentang seseorang. Coba deskripsikan tentang saya. Beautiful. Yes, pakai to be. You are beautiful. You are beautiful. Oke, thank you. Ya, menggunakan kata sifat yang benda yang dijelaskan oleh kata sifat. Oke, next. Misalnya, jadi tes deskriptif itu adalah menjelaskan tentang activity. Ya, oke. You, any question? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Any question? Silakan tanya saya. Yes. Apakah deskripsi itu harus panjang? Yes, okay, thank you for your question. Nah, apakah tes deskriptif itu harus panjang? Oke, good question. Pertanyaan yang sangat bagus sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran. Ya, betul dia harus menanyakan. Siapa tahu nanti dia membuat tes deskriptif sampai berlama-lama sampai 1 halaman, tetapi kamu tidak mengerti apa maksud dan tujuan tulisan itu. Jadi betul sekali, tes deskriptif itu tidak harus panjang, even down, only 3 paragraph or 2 paragraph, tetapi itu bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan itu bisa. Bisa seorang sudah memahami what do you want, atau what do you mean, atau what do you write. Oke? Understand? Yes. Ya. Any question lagi? Ada pertanyaan lagi? Nanti oke, thank you. Satisfied? Puas dengan jawaban saya? Yes. Oke, nah teman sekalian, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu how to write the paragraph description. Jadi pada video tersebut dijelaskan bagaimana descriptive text itu. Satu, menjelaskan tentang person apa? Orang. The next place. Apa itu? Tempat misalnya rumah.
si pembaca mengerti apa yang kita sampaikan. Oke, bagaimana caranya untuk kita orang lain itu menjadi tahu ya, dan cara menurut kita menarikkan cara kita menjelaskan, menarikkan cara kita menulis, apakah sesuai dengan struktur teks atau social function daripada teks deskriptif. Oke. Dan video itu ada yang bertanyakan? Silakan ditanyakan, ada yang bertanyakan silakan. If you have a question, jika kalian punya pertanyaan silakan ditanyakan. Sepanjang nanti anak-anak sekalian kita akan membuat teks deskriptif. Oke. Saya masih punya video satu lagi untuk bagaimana contoh teks deskriptif itu dibuat oleh seorang content creator. So, anak-anak sekalian harapkan nantinya itu bisa membuat sebuah content creator atau bisa membuat teks deskriptif mempromosikan tulisan kalian. Apakah kalian menulis tentang destinasi wisata yang ada di Indonesia, di dunia, atau di Polewali Mandar. So, look at it. Check it out. Check it out. Dia bilang itu konten kreator, check it out. So, silakan. Tanya. Precisely on the northwest. Rubia, di mana ini Rubia? The Nubia is Berada di mana aja ya? the area that lies on 26 hectares across the beautiful Kalian kan jurusan laut, masih laut ya. This is the Nubia. Kalian sudah punya modal laut. Jadi, the next. Field. Oke. Jadi According to the ini sama seperti kita berada di surga, paradise. Ada ya paradise di situ. because in this island there are many Jadi Kipres itu punya karakteristik tersendiri. Pulau Rubia tersebut. today. Kalau kita masuk kita bayar The tourists who want to Rubia per person. Banda Aceh itu sama. Jadi kita dijelaskan berapa bayar yang masuk di list bagaimana motivasi. Jadi kalau kita naik speedboat itu ya kita bayar berapa sampai di sana. Rubia itu speedboat. Jadi kalau kita ke Rubia kita menggunakan boat selama 30 menit. Oke. Sudah sampai jelas ya. Jadi pada saat kita membuat sebuah tulisan yang nantinya akan dituangkan dalam sebuah video, walaupun even though pada videonya, tetapi harus ada teks yang menjelaskan tentang video tersebut. Oke, division. Nah, anak sekalian, silahkan saya bagikan LKPD-nya ya. Saya bagikan LKPD-nya tentang teks. Ada teks yang saya bagikan di dalam. Ada Pulau Komodo, ada Taj Mahal, kemudian ada Pulau Derawan. So, silakan lihat instruksinya. Silakan lihat instruksinya nanti sekalian di Pulau Komodo, ada Pulau Komodo. Di belakang ya anak sekalian teksnya, silakan dibaca. Tetapi sebelumnya saya mau melatih dulu supaya kita pegang sedikit lagi ya. Tes
Silakan mengerjakan tugas. Petunjuknya seperti ini. Peserta didik membaca teks deskriptif tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal berikut dan berlatih menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan teks deskriptif tentang wisata dan bangunan bersejarah terkenal dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. What is the text about? Who might be interested in reading the text? What is the purpose of reading? And what is the benefit of reading? Jadi, silakan lihat LKPD-nya. Kami sudah lengkap di situ apa yang instruksi-instruksi yang kalian buat. Jadi, kelompok Taj Mahal ini bermain peran. Silakan kalian pada saat diskusi kalian bermain peran. Kemudian saling tanya menanya. Kemudian buat di dalam sebuah video ya. Oke. And you might kalian menjawab diskusi ini dengan menggunakan LKPD like that. Jadi setiap kelompok dengan nomor LKPD-nya ya. Karena untuk kelompok relawan ini saya sudah buatkan LKPD. I can hear, I can see, I can smell, I can taste, and I can touch. Jadi silakan write please.
Iya, kalau kan orang itu jawabnya. Siapa yang tidak jawab itu jawabannya kayaknya. Yang lain mana? Masih bisa selalu mana ya? Kalau itu yang baca kalau saya pertama mau dari sana? Iya. Sudah, coba kamu baca dari sana. Nanti kirim ke mailnya, kirim ke WA-nya, nanti saya tampilkan di atas dan kalian mempresentasikan ya. Ada jeda supaya nanti pada saat kalian presentasi atau teman kalian menonton itu bisa terbaca dengan baik ya. Oke, sekarang bisa mungkin kelompok ini sudah bisa naik ya. Kelompok komodo sudah bisa yang mempresentasikan ya. Oke, anak-anak sekalian, kelompok komodo sudah bisa mempresentasikan karena dia sudah mengirimkan filenya ke saya tentang hasil diskusi mereka. Jadi, kelompok komodo ini akan mempresentasikan about komodo Island. Tayo, silakan. Silakan ambil 2 person di sini, 2 person di sana boleh. Oke, udah sih lagi. Oke, silakan. Ada sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning. We are from Group Komodo. We will present our LKPD. My name is Asmawati. My name is Nina. My name is Abdul. My name is Asmi. Oke, sudah dipresentasikan. Saya putar ya. Oke, look at the video. Check it out. Teman-teman silakan nonton ya. Nanti dinonton dulu, nanti saya coba menjelaskan ya. Good job.
rainy season, which runs from April to December. Besides spotting and enjoying Komodo dragons, a range of activities can be enjoyed at the Komodo National Park, such as go for kayaking, diving, trekking, or the Guirit Island tours. Around Komodo Island can be relatively easy, but to get to Komodo, you first need to travel to Bali and then to Labuan Bajo by either plane or boat, and finally to Komodo Island by boat. A couple of local islands fly from Bali to Labuan Bajo on Flores Island. Okay. Thank you very much. Terima kasih teman-teman sudah memaparkan tentang hasil diskusi mereka. So, Any question? okay, any question for the other group? Silakan bertanya, speak louder ya, suaranya yang besar ya supaya didengar oleh teman yang mempresentasikan. Ya, Bulan, Kayus, kasih suaranya Bulan ya. My question is, what is the text about? What is the text about? The text is about Komodo Island, which is located between Sumbawa and Flores in western Nusa Tenggara Timur, Indonesia. It describes the island filter in popular for Komodo dragon and mentions the activity the historic enjoy and the Komodo National Park. Okay, great. Good job. Luar biasa. Jadi, the next ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. My question is, how many implicit implement these texts? Oke. 1. Travel enthusiasts interest in exploring unique and beautiful destinations. 2. Nature lovers and wildlife enthusiasts who want to learn about the Komodo dragons and the ecosystem of Komodo Island. Oke, great. Bagaimana bisa diterima? Are you satisfied?
Yes. What is the purpose of writing each text? The text contains general information. The text contains general information about the events, address, materials, estate, and historical record of the national value. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Yes. What is the benefit of writing this text? Ya. Udah mulai kasih mic. The purpose of writing this text is to get an information about the Tasma, characteristic, construction materials, historical context, and significance as a moment. Oke. Good job. Oke, bagaimana penanya? Are you satisfied? Yes. Oke, next siapa lagi? Silakan bertanya. Kalian ada bertanya ada? Coba bertanya. Silakan tanya. Silakan bertanya. Siapa main? Atau bagaimana caranya kalian membuat itu konten? Silakan, tak apa-apa. Tanyakan bagaimana cara kalian membuat konten itu. How to make the content? Tadi saya how to make the content atau apa? Might be there is text in writing this text. Ya. Yes. Historian teaching want to learn about them and listen and resist on the international. Oke, perfect. Good job. Yes. Ini bagaimana? Are you satisfied with the answer? Kenapa sana? Selanjutnya. Oke. The next. Bagaimana? Lanjut? Selesai? Oke, thank you. Sit down, please. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Evan? Ya. Nah, dua kelompok dalam mempresentasikan di depan. Nah, kelompok dari kelompok derawan. Yes.
sangat menggambarkan tentang destinasi wisata, bagaimana cara kalian mengambil gambar dan yang kalian gambar pada konten tersebut, bagaimana kalian menulis teksnya, itu sangat luar biasa. So, anak-anak sekalian, baiklah, today saya mau melihat, I want to see, I want to hear kesimpulan, the conclusion of our discussion today. Asmawati, can you
individual. Makanya debat kerjanya itu per individu, per orang-orang. Silakan dikerja. Sudah? Asmawati, sudah selesai ya Asmawati? Cepat ya, baca Inggris. Sesuai dengan penjelasan awal cara menulis teks itu, kalau kita menulis orang seolah-olah yang si pembaca itu seolah-olah melihat memvisualisasikan apa yang kita tulis itu. Oke, bahasa Inggris yes. Practice. Oke, ya silakan dikumpul. Silakan dikumpul anak-anak sekalian. Oke, silakan dikumpul. Oke, thank you, good job. Terima kasih anak-anak sekalian. You have answered the question. So, nah, terus mengambil ini kemudian baiklah kita akan membuat refleksi tentang apa yang telah kita pelajari hari ini. Jadi dari meme dulu ya, tes deskriptif saya memberikan informasi sedikit tentang tes deskriptif ya. Tes deskriptif tersusun atas pernyataan pembuka, identification, kemudian deskripsi, kemudian penutup. Jadi kalau membuat tes deskriptif ada identification, ada description, kemudian ada penutup. Kemudian social functionnya apa anak-anak sekalian? Social function of descriptive text adalah to describe a particular person, place, and time. Kemudian tes deskriptif punya beberapa fungsi diantaranya untuk membanggakan, kemudian menjual, bisa mengenali, mengidentifikasi, mempromosi seperti yang telah kalian lakukan tadi. Oke? Division? Ada pertanyaan? Oke, thank you. Nah, baiklah anak-anak sekalian, terima kasih kalian telah berpartisipasi hari ini. Terima kasih. I like your job today. Saya sangat menyukai apa yang telah kalian lakukan hari ini. So I want to know your feeling again. Tadi waktu kalian masih belajar, I want to know your feeling. Saya ingin mengetahui perasaan kalian pada saat kalian ingin belajar, memulai pembelajaran. So when you want to finish, saya juga mau mengetahui perasaan kalian setelah kalian belajar ini ya. Silakan mulai dari sini, tunjukkan how about you feel today. Silakan ya. Tunjukkan ke kamera seperti yang tadi. Silakan. Oke, I feel like that now. Oke, sekarang. Oke. Okay, thank you. Are you sure? Okay, please come on. Are you this? Sama badannya ya, pakai dong. Are you sure? Are you sure that you're happy today? Okay, thank you. Thank you.
good condition.